Hai sahabat pemasyarakatan, pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada loh bagian kerjasama pemasyarakatan. Ngapain aja sih tugasnya? Yuk kita simak bersama. Di Indonesia, penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya sekedar tentang menjaga ketertiban, melainkan juga memberikan kesempatan kedua bagi individu untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Di balik setiap pasal Undang-Undang Pemasyarakatan, tersirat visi untuk menciptakan integrasi yang sehat antara warga binaan dan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan kerjasama yang solid antara berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama ini melibatkan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi internasional, dan individu. Dengan demikian, kerjasama memegang peran yang sangat penting dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan. Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kerjasama diampu oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan. Sebagai fasilitator, bidang kerjasama tidak hanya menerima tawaran kerjasama dari mitra, tetapi juga menggalang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Mitra-mitra tersebut memiliki kesempatan untuk dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, meliputi pembinaan warga binaan, pelayanan tahanan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara atau basan dan barang, perawatan kesehatan, pengamanan, serta pembimbingan klien pemasyarakatan. Dalam konteks pembinaan warga binaan, kerjasama memberikan dukungan melalui berbagai cara yang inklusif, melalui dari pendampingan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan pelatihan keterampilan di dalam lapas, hingga memberikan pendampingan psikologis dan spiritual. Di bidang pelayanan tahanan, mitra kerjasama dapat memberikan bantuan hukum kepada tahanan, seperti layanan konsultasi hukum serta pendampingan dalam proses hukum. Selain itu, dalam pengelolaan basan dan baran, mitra juga dapat memberikan dukungan dalam hal penilaian serta teknis pengamanan basan dan baran. Dalam bidang perawatan kesehatan, mitra kerjasama dapat memberikan dukungan penyediaan layanan perawatan kesehatan yang mencakup pemeriksaan medis, pengobatan, dan konseling kesehatan mental bagi warga binaan. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental warga binaan, tetapi juga dapat mencegah penyebaran penyakit di dalam lapas maupun rutan. Di samping itu, kerjasama juga dapat memperkuat keamanan dan sistem intelijen unit pelaksana teknis pemasyarakatan loh. Dengan berbagai pengalaman dan sumber daya, kita dapat memperkuat sistem pengelolaan warga binaan, pengamanan dan intelijen, sehingga meminimalkan potensi konflik dan gangguan keamanan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan yang lebih efektif kepada klien pemasyarakatan. Kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan lokal dapat memberikan dukungan sosial dan reintegrasi yang dibutuhkan oleh warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, kerjasama juga dapat membantu optimalisasi perawatan kesehatan bagi warga binaan. Pertukaran informasi dan sumber daya dengan mitra dapat memastikan bahwa warga binaan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan standar internasional. Nah, sahabat pemasyarakatan, itu tadi merupakan gambaran umum tentang kerjasama pemasyarakatan. Kerjasama sendiri itu diatur di dalam standar layanan kerjasama dalam negeri di lingkungan pemasyarakatan. Kerjasama tersebut bisa terjalin setelah melalui serangkaian proses
yang dapat berawal dari inisiatif mitra maupun pihak pemasyarakatan. Untuk kerjasama dalam negeri, prosesnya melalui tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, asesmen kebutuhan, melibatkan identifikasi kebutuhan dan prioritas dari kedua belah pihak, baik dari pihak pemasyarakatan maupun mitra kerjasama. Tahap ini merupakan dasar untuk merancang strategi dan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya, tahap penjajakan adalah saat pihak-pihak yang terlibat mulai mengidentifikasi potensi kerjasama, mengeksplorasi kemungkinan dan kesesuaian antara kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Penjajakan ini menciptakan landasan bagi negosiasi yang produktif dalam tahap berikutnya, yaitu perundingan. Tahap perundingan merupakan momen kunci dalam proses kerjasama, ketika kedua belah pihak secara aktif berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling memberikan manfaat. Di sini terjadi pemberian masukan, penyesuaian, dan pembentukan kerangka kerjasama yang konkret. Setelah perundingan, tahap berikutnya adalah perumusan draft naskah kerjasama. Tahap ini melibatkan penulisan secara resmi tentang apa yang telah disepakati dalam perundingan sebelumnya. Draft naskah kerjasama ini memuat detail mengenai tujuan, ruang lingkup, kerjasama, hak, serta kewajiban dari masing-masing pihak. Setelah draft naskah kerjasama disusun, tahap pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan isi dari naskah tersebut. Diskusi mendalam mengenai setiap poin penting dilakukan untuk menghindari kebingungan atau ketidaksesuaian interpretasi. Setelah naskah final disetujui, tahap penandatanganan naskah kerjasama dilakukan sebagai tanda kesepakatan resmi antara pihak pemasyarakatan dan mitra kerjasama. Penandatanganan ini menandai dimulainya implementasi kerjasama secara formal. Tahap pembahasan tindak lanjut dilakukan untuk merencanakan langkah-langkah konkret yang diambil setelah kerjasama dimulai. Selanjutnya, tahap pelaksanaan kerjasama adalah saat rencana yang telah disusun diimplementasikan secara nyata. Setelah kerjasama berjalan, tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan, dan mengevaluasi kinerja. Evaluasi ini penting untuk menjamin kelangsungan efektivitas kerjasama. Terakhir, tahap perpanjangan dan pengakhiran kerjasama dilakukan jika diperlukan. Hal ini bisa terjadi jika kerjasama membutuhkan perpanjangan waktu dan jika terdapat alasan tertentu yang menyebabkan kerjasama harus diakhiri. Tahap ini melibatkan negosiasi kembali antara kedua belah pihak untuk menetapkan langkah selanjutnya. Dan akhirnya, pelaporan hasil kerjasama menjadi bagian penutup yang penting. Melalui pelaporan ini, hasil, pencapaian, dan dampak kerjasama dievaluasi dan didokumentasikan secara resmi. Pelaporan ini juga menjadi dasar untuk pembelajaran di masa depan dan pengambilan keputusan terkait kerjasama yang akan datang. Kerjasama tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi juga menjadi fondasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita terus membangun dan memperkuat kerjasama di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Untuk masyarakat di seluruh Indonesia, yuk
berperan serta untuk pemasyarakatan dengan menjadi sahabat pemasyarakatan. Kita bisa memberikan second chance dan mendorong perubahan positif untuk kehidupan mereka. Saya Ratu, sampai jumpa.